Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kita sampai pada titik akhir pertemuan kita tentang Allah itu kasih dan kita membahas kali ini kitab 2 dan 3 Yohanes. Jadi ini surat kedua dan surat ketiga di dalam satu pertemuan. Nah, saya akan mengaitkan pertemuan ini dengan tema kita yaitu Paskah. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat Paskah kepada kalian semua dan mudah-mudahan pembahasan terakhir ini bisa juga membantu kita memahami Paskah ini. Ya, kita masih dalam oktav Paskah dan Yohanes akan membantu kita juga untuk melihat bagaimana menghayati Paskah di dalam kasih Kristus. Kita lihat Alkitab kita, kitab 2 Yohanes, surat Yohanes yang kedua. Saya baca ini agak berbeda dengan 1 Yohanes maupun Injil, tapi oleh tradisi dianggap ditulis oleh orang yang sama ataupun oleh muridnya nanti. Lihat, dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang aku kasihi dalam kebenaran. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tinggal di dalam kita dan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Jadi penulis di sini menyebut dirinya penatua, presbiter, ya, di dalam bahasa Yunani-nya. Penatua ini oleh banyak orang dianggap sebagai sama dengan penulis 1 Yohanes ataupun Injil. Mungkin Injil itu ditulis oleh Yohanes, kemudian diteruskan oleh rasulnya, lalu masih ada generasi ketiga lagi. Ya, kalau kita lihat urutannya, jadi ada penatua ini, itu anggota generasi kedua dalam urutan saksi-saksi. Jadi dia bukan Yohanes yang saksi mata itu, tetapi masih di bawahnya, mungkin dia muridnya. Karena situasi jemaat sudah jauh lebih maju, sudah jauh lebih ruwet di dalam konteks ini. Itulah yang disebut penatua. Mereka itu pimpinan dalam satu komunitas Yohanes yang ada di sekitar Efesus. Nah, ibu yang terpilih ini gelar untuk gereja. Jadi ini disebut ibu itu untuk memberi menyapa jemaat gereja yang terpilih. Jadi tekanannya terpilih ini supaya mengingatkan mereka bahwa posisi mereka adalah orang-orang yang terpilih. Nah, dipakai kata ibu bukan jemaat, mungkin untuk mengelabui orang-orang non-Kristen agar jangan sampai ketahuan mereka ini lalu nanti dianiaya dan sebagainya. Tapi ada yang melihat ini lebih untuk menunjukkan kedekatan mereka kepada penatua ini dan rasa respect penatua kepada mereka dan anak-anaknya yang aku kasihi. Jadi anak-anak ini anggota jemaat. Di ibu ini gerejanya, kemudian anak-anak ini anggota jemaat yang dikatakan dikasihi, tetapi bukan sembarang kasih, dalam kebenaran. Di dalam kebenaran. Kebenaran siapa nanti? Kebenaran Yesus Kristus. Kemudian dia tegaskan yang memberi salam ini bukan saja penatua, tetapi semua orang yang telah mengenal kebenaran. Jadi ini tema kuat sekali soal kebenaran. Masih lagi, oleh karena kebenaran yang tinggal di dalam kita dan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Jadi di awal suratnya Yohanes sudah tekankan pentingnya apa itu kebenaran. Jadi dia akan berbicara banyak tentang kebenaran ya, supaya orang menyadari jangan sampai mereka nanti disesatkan oleh pengajar-pengajar yang menyampaikan bukan kebenaran. Ini saudara-saudari ini yang mengirim salam ini juga aktif di dalam menyebarkan kebenaran.
kepada komunitas yang lain. Nah, ini mereka nanti sudah mau katakan ada unsur sedikit disinggung bahwa ada problem nanti di dalam penyampaian-penyampaian ini. Di Yohanes sebagai penatua di dalam satu komunitas itu sering mengirim saudara-saudari yang aktif di dalam menyebarkan kebenaran. Jadi ketika dia katakan di sini, ya juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Ini ya, yang mengirim juga salam itu karena Yohanes sendiri sebagai penatua itu sering mengirim pewarta-pewarta ke gereja-gereja lain di kalangan gereja-gereja di sekitar Efesus. Jadi dia kirim pewarta ini untuk apa? Menyebarkan kebenaran. Nah, salah satu nanti ya dia berharap nanti mendapat dukungan dari komunitas-komunitas yang ada. Nah, ternyata misalnya ada Diotrephes itu kurang mendukung. Ketika dikirim pewarta ke daerahnya yang rupanya dia itu seperti semacam ketua lingkungan atau ketua paroki di situ. Nah, itu dia menolak lawan-lawan orang-orang yang dikirim oleh penatua ini ya ke komunitas-komunitas gerejawi. Jadi kita lihat di dalam penulisan surat Yohanes ini ada murid yang dikasih Yesus, kemudian mungkin si penginjil yang menulis, lalu ada penatua yang juga menulis banyak, nanti baru bagian terakhir itu ada redaktur Injil yang menyelesaikan penulisan Injil ini. Nah, kita sampai pada penatua ini yang mungkin pimpinan di suatu jemaat, tapi dia punya otoritas pada jemaat-jemaat lain. Misalnya kami di Malang sini ada ketua jemaat, lalu dia bisa punya otoritas di Pasuruan, dia punya otoritas di Probolinggo, di beberapa tempat sekitarnya. Itu, maka dia tulis ini kepada komunitasnya. Ini dia. Sekali lagi ini ibu yang terpilih itu anak-anak, jadi orang-orang yang dianggap sebagai anggota di Asia Kecil, anggota gereja di sana. Ini saya katakan tadi, mengapa dia disebut ibu yang terpilih, menekankan unsur terpilih, jadi ada kebanggaan kalian tuh dipilih, kemudian menunjukkan kedekatan gereja penerima surat ini dengan Yesus sebagai Tuhan. Yesus Tuhan, Kyrios, ibu itu Kyria, nyonyanya. Jadi relasi ini, wah kalian tuh orang yang luar biasa, seperti pokok anggur dan ranting-rantingnya. Dengan demikian, orang yang disapa dengan sebutan ibu terpilih ya boleh merasa bangga, kami ini orang pilihan. Ya, itu teknik yang dipakai oleh Yohanes. Lalu katakan yang aku kasih dalam kebenaran. Jadi yang mengasihi, jadi penulis dan semua orang yang tinggal dalam kebenaran ini, yang dikatakan kebenaran itu akan menyertai kita selama-lamanya. Dilihat, kasih di sini dikaitkan dengan kebenaran. Anda mengasihi satu sama lain, mengasihi sesama satu sama lain, tapi jangan lupa ada kebenaran doktrin. Sekali lagi, di Yohanes sangat ditekankan dua hal ini. Kalian mengenal kebenaran, kalian anggota komunitas mengenal kebenaran, tapi jangan lupa tinggal di dalam kebenaran. Jangan keluar dari komunitas sehingga nanti Anda tidak lagi mengenal kebenaran. Nah, ini berbeda dengan kaum separatis yang tidak lagi memiliki kebenaran karena dia keluar dari komunitas itu. Selain itu, dia tidak perlu menunjukkan kasih ini. Jadi karena dia sudah keluar dari kebenaran ini, ya sudah, kalian tidak perlu tunjukkan kepada mereka. Sebab kasih di sini, di dalam komunitas ini ditekankan sekali saling mengasihi. Karena kalian mengenal kebenaran dan tinggal dalam kebenaran. Lalu identitas itu menunjukkan akan adanya kewajiban untuk tinggal dalam kebenaran selama-lamanya. Jadi kalau Anda sudah tinggal di dalam kebenaran, jangan keluar dari kebenaran itu. Sebab apa? Tanda ini, kalau Anda tinggal dalam kebenaran, Roh Kudus yang dijanjikan Bapa akan ada di dalam kamu. Nah, ini identitas mereka di situ. Jadi
Di awal suratnya itu Yohanes sudah menyapa mereka sebagai ibu ya yang dekat dengan Kristus seperti mempelai Kristus, Kristus yang adalah Tuhan. Kemudian kalian adalah terpilih. Kalian juga mengenal kebenaran dan diharapkan tinggal di dalam kebenaran. Jangan sampai keluar seperti kaum separatis itu. Lalu ia yakin ibu yang terpilih ini sudah tinggal dalam kebenaran. Dan kebenaran akan terus bersama mereka. Mereka akan selalu disertai, karena itu di bagian akhir ayat ini, jadi kalau kita lihat di salam yang terakhir, bagus sekali dia katakan di salam yang terakhir, anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Anda lihat bolak-balik dia katakan kebenaran. Mengasihi, tapi jangan sembarangan, dalam kebenaran. Tinggal dalam kebenaran. Karena kebenaran ada di dalam kita. Dan kalau ada tinggal di dalam kebenaran, ini akan terjadi. Anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita. Juga dalam kebenaran dan kasih. Bolak-balik di situ. Apa artinya? Anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus akan menyertai kita. Apa maksud dari ini? Ini salam yang selalu disampaikan oleh penulis surat di dalam surat-suratnya. Tapi saya katakan kepada Anda, surat ini sangat teologis dan sangat menghibur. Dia katakan damai sejahtera, anugerah, rahmat, damai sejahtera. Apa itu? Di dalam teksnya dikatakan charis helios. Anugerah dan rahmat telah diterima. Kapan diterima itu? Ketika orang menjadi Kristen. Bagaimana Anda bisa menjadi Kristen? Itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah rahmat Tuhan. Sehingga Anda bisa mengimani, tidak seperti orang lain yang tidak mau mengimani. Karena tidak gampang mengimani Kristus yang bangkit. Tidak mudah. Dan kalau Anda sampai pada iman, jadi saya bisa tunjukkan kepada Anda, ada begitu banyak orang Yahudi di zaman Yesus. Tapi yang mengimani dia, awalnya malah 12 murid itu bersama beberapa wanita, kemudian berkembang nanti menjadi sekitar 120 orang. Baru nanti di Pentakosta sampai 3.000. Tetapi awalnya sedikit sekali yang mengimani Yesus. Karena ini adalah rahmat. Ini adalah anugerah luar biasa. Dan ketika orang diberi anugerah, itu mengandaikan dia terbuka untuk menerima. Kalau enggak, ya enggak jadi. Nah, kalau hal itu sudah didapat pada waktu Anda dibaptis, anugerah ini Anda terima waktu Anda dibaptis, maka apa yang terjadi kemudian? Damai sejahtera akan menyertai kita. Apa yang dimaksud dengan damai sejahtera? Kita tahu ketika perjamuan terakhir, Yesus berpesan begini kepada para murid. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Dia menenangkan para murid sebelum dia meninggalkan mereka. Yesus menjamin bahwa dia akan tinggal bersama mereka dan kehadirannya akan memberikan damai sejahtera itu. Jangan gelisah. Dan ketika dia bangkit, dia juga memberikan damai sejahtera kepada mereka. Ketika bertemu dengan mereka, hal pertama yang dikatakan Yesus, damai sejahtera bagi kamu. Ketika dia menampakkan diri. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangan dan lambungnya. Inilah Bapak Ibu sekalian, ketika kita menjadi
orang Kristen karena rahmat dan karena anugerah, damai ini akan tinggal pada kita kalau kita terbuka menerimanya. Tetapi damai ini bukan sembarang damai. Ketika Yesus memberikan damai ini, dia tunjukkan tangannya dan lambungnya. Artinya dia mau katakan, ini bukan damai ketika di rumah tidak ada perang, ketika Rusia dan Ukraina berhenti berperang, baru akan ada damai. Tidak. Damai ini dalam sekali, karena hanya bisa diraih melalui satu perjuangan, yaitu penderitaan dan pengorbanan. Di sini. Karena itu Yesus tunjukkan, ini damai sejahtera aku berikan kepadamu, dia tunjukkan tangan dan lambungnya. Aku raih damai ini karena aku sudah menderita dan sudah mati bagi kalian. Hanya orang yang siap begini akan menerima damai yang sejati. Boleh ada perang, boleh ada perkelahian pertengkaran, tetapi walaupun itu ada, damai ini bisa menyertai kalian. Bahkan di bawah penghinaan, di bawah penganiayaan, di bawah tekanan, Anda tetap bisa merasakan damai ini. Nah, untuk itu, dia kemudian berkata, terimalah Roh Kudus. Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Ketika orang meraih damai ini, suatu yang tentram di dalam dirinya, karena dia siap juga seperti Kristus, mau menderita, mau mengorbankan diri, maka otomatis dia mempunyai tugas yang sama membagi damai sejahtera itu kepada orang lain. Suatu perutusan. Nah, mengapa ini penting sekali? Yesus selalu berikan kepada mereka Roh Kudus. Karena dengan kemampuan ini, mereka akan mampu melaksanakan tugas itu. Ada karena apa? Salah satu ciri khas yang paling mendasar dalam damai ini adalah mengampuni. Ketika orang bisa mengampuni, dia tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan dengan orang. Di situ dia merasakan damai. Tetapi pengampunan itu, kemampuan orang mengampuni adalah kemampuan ilahi. Karena itu perlu kuasa Roh Kudus. Sehingga ketika kita mengampuni orang lain, sebetulnya kita bertindak seperti Allah. Kita melakukan perbuatan ilahi. Dan ini akan dialami oleh orang yang siap menderita, mungkin mau mengorbankan dirinya, tapi dia kemudian mengalami damai yang luar biasa. Itu yang terjadi. Karena itu di awal suratnya Yohanes sudah katakan, kalau kalian tinggal dalam kebenaran, maka anugerah, rahmat, damai sejahtera akan mengalir. Dan damai itu tidak bisa diambil begitu saja oleh orang lain, karena dia ada di dalam dirinya. Nah, untuk itu dibutuhkan apa? Orang tinggal di dalam komunitas. Sini kita lihat apa yang dibuat oleh Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka. Dia keluar dari komunitas. Dia tidak hadir bersama-sama. Dia ngambek, dia mutung di dalam hidupnya karena kekecewaan. Nah, karena itulah Thomas tidak mengalami pengalaman akan Yesus yang bangkit, tidak mengalami damai sejahtera itu. Karena dia keluar dari komunitas. Tetapi setelah disampaikan oleh para murid pengalaman itu, dia kemudian kembali masuk di dalam komunitas. Dan di dalam komunitas inilah Thomas akhirnya mengalami Kristus yang bangkit. Nah, kalian pasti tahu ini bagaimana mengharukan pengalaman itu. Tapi kenapa? Karena dia berada di dalam komunitas. Dia bersama-sama
murid-murid yang lain. Nah, inilah nanti yang dikritik oleh Yohanes kepada mereka yang sudah ada di dalam komunitas, tapi kemudian mutung, dia keluar dari komunitas, yaitu kaum separatis, dan mengajarkan ketidakbenaran. Ini sangat berbahaya. Kita mau belajar dari Thomas, tidak keluar dari komunitas, supaya bisa mengalami damai sejahtera yang diberikan oleh Kristus, mengalami pengalaman akan Yesus yang bangkit. Ya. Dengan kata-kata ini juga, ketika dia katakan damai sejahtera bagi kamu, berarti karena damai sejahtera itu dan belas kasih Allah itu nanti akan sempurna di akhir zaman, ini menandakan bahwa eskatologi masa akhir itu sudah mulai. Sudah mulai dari sekarang. Dan akan terus berkembang kesempurnaannya sampai pada akhir, tetapi apa? Dituntut setia dalam kebenaran. Ini baru awal Anda memperoleh damai sejahtera. Dan kalau Anda setia dalam kebenaran ini, maka Anda akan meraih nanti sukacita itu, kesempurnaan sukacita itu. Karena itu di sini mulai sebetulnya Yohanes menyindir bahwa kelompok-kelompok yang disebut kaum separatis ini, guru-guru palsu ini, yang menghasut orang menyangkal kebenaran, membawa orang keluar dari kebenaran itu, nanti juga akan kehilangan upahnya. Mereka tidak menyimpang, ya. Selama mereka tidak menyimpang dari kebenaran, anugerah belas kasih Allah akan menyertai mereka. Jangan seperti guru-guru lain itu yang menyesatkan banyak jemaat. Itulah salam yang diberikan Yohanes di awal itu. Kemudian kita masuk di tubuh surat. Kembali Yohanes katakan, tetaplah di dalam ajaran Kristus. Dia katakan sangat bersukacita karena mendapati bahwa sebagian dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Hanya sebagian. Berarti sudah ada indikasi beberapa orang keluar dari situ. Dan apa? Sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Ini tradisi dari Bapa. Sekarang, ya, karena dia dengar kamu tinggal di dalam kebenarannya meskipun hanya beberapa orang, dia toh sangat bersukacita. Tetapi sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi perintah yang sudah kita miliki sejak semula, supaya kita saling mengasihi. Diulang lagi. Di surat pertama, bolak-balik kita dengar supaya kita saling mengasihi. Di sini kembali Yohanes katakan, kamu tetap saling mengasihi. Karena ada sudah sebagian tidak lagi tinggal di dalam kebenaran. Maka ditekankan saling, bukan mengasihi, tapi coba dikuatkan dulu di dalam komunitasmu. Saling mengasihi satu sama lain. Dan dia katakan, inilah kasih itu, yaitu kita harus hidup menurut perintah-perintahnya. Inilah perintah itu, yaitu kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar sejak semula. Jadi mulek aja Yohanes di sini, ya. Kita lihat antara hidup menurut perintah, dan perintah itu apa? Mengasihi. Dua hal ini selalu ditekankan, tinggal dalam kasih, lalu melakukan perintah ini. Sebab banyak penyesat dan seterusnya, dia sudah katakan, Yesus Kristus telah datang sebagaimana itulah antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Lihat, upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang melangkah terlalu jauh dan tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, ia tidak memiliki Allah. Siapa yang tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak, dan seterusnya. Jadi kembali Yohanes tekankan ada bahaya bahwa sebagian anggota sudah berjalan tidak lagi di dalam kebenaran. Hanya sebagian. Ya. Jadi gambaran gereja ini seperti itu. Karena apa? Karena ada kelompok-kelompok kaum separatis yang mengajarkan doktrin yang palsu. Dan mereka terbawa. Yohanes selalu tekankan,
bahwa iman dan atau kepercayaan selalu menyangkut perilaku. Tinggallah di dalam kebenaran, kebenaran iman. Tapi kebenaran iman tidak sembarangan, harus kebenaran iman yang sesuai. Jadi menyangkut ajaran yang benar. Nah, ajaran yang benar tidak bisa dipisahkan dari tingkah laku. Jadi jangan pikir, wah saya sudah beriman, maka oke, saya akan selamat. Karena iman saya benar kepada Yesus. Tetapi kalau perilaku tidak jalan, juga tidak bisa. Ini dua ini selalu ditekankan oleh Yohanes. Melakukan hukum kasih dan iman yang benar, percaya kepada Yesus Kristus yang datang sebagai manusia. Jadi tindakan kasih, percaya secara benar, yaitu kepada Kristus yang datang sebagai manusia. Karena percaya begini mengandaikan mengakui kemanusiaan Kristus, mengakui bahwa penderitaan dia, pengorbanan dia itu berguna bagi kehidupan. Artinya juga semua tindakan moral perlu untuk keselamatan. Bukan berarti pokoknya saya sudah percaya berarti saya sudah selamat. Nggak perlu perbuatan moral. Bukan seperti itu, walaupun keselamatan itu anugerah. Jadi ini dua tema ini, yaitu berdasarkan Fernando saling mengasihi dan peringatan terhadap antikristus dan ajarannya, ya katakan ini dua hal ini ditekankan di dalam suratnya supaya saling mengasihi tapi hati-hati terhadap antikristus dan ajarannya. Karena keselamatan itu menyangkut apa? Perbuatan saling mengasihi, kedua iman yang benar. Nah, iman yang benar itu bisa berbahaya dipalsukan oleh antikristus dan ajarannya, yaitu orang-orang yang keluar dari situ. Oke. Nah, perintah saling mengasihi ini bukan perintah yang baru. Saya kira ini sudah bolak-balik kita ulang. Jadi ini soal pandangan etis kaum separatis yang katakan ya enggak perlu tindakan kasih itu enggak perlu, yang penting kita sudah beriman. Ya, itu saya kira kalian sudah pahami baik. Di Yohanes kembali menekan di teks ini. Lalu dia tekankan hati-hati dengan pengajaran antikristus. Apa ajaran dia? Jadi dua perintah ini, percaya dan mengasihi, dan pandangan penyesat dan antikristus ini apa? Tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Sama dengan di 1 Yohanes. Kalau Anda tidak percaya dengan ini, berarti Anda tidak mengakui pentingnya Yesus jasmani. Pentingnya tindakan-tindakan Yesus sebagai manusia, termasuk penyaliban dan kebangkitannya. Nah ini, itu berbahaya. Itu dianggap sebagai penyesat. Nah, masalahnya sang penyesat yang mengajarkan ajaran palsu ini telah pergi ke seluruh dunia. Nah, dengan kata-kata ini, Yohanes sebetulnya mengatakan tanda akhir zaman itu sudah tiba, parusia itu sudah tiba. Karena salah satu tanda dari parusia itu adalah munculnya kaum antikristus, nabi-nabi palsu yang menipu orang pilihan. Jadi dalam pandangan Yohanes, mereka ini gagal mengakui kebenaran, tetapi kegagalan ini bukan ketidaktahuan, tapi ini tindakan si jahat. Ini setan yang bikin ini. Karena itu hati-hati sekali. Ini bukan sekedar permainan manusia, tetapi tindakan setan yang mencoba mengacaukan iman orang. Karena dia katakan ini tanda-tanda akhir zaman ketika mulai banyak pengajar-pengajar palsu ini bertebaran menjauhkan orang dari Kristus. Ini kesalahan kaum separatis ini tidak percaya akan ada parusia. Dia katakan apa? Loh, penghakiman kan sudah terjadi ketika kita menerima Kristus atau menolak Kristus mau dibaptis, itu sudah penghakiman. Tidak ada lagi penghakiman nanti-nanti itu omong kosong. Karena itu apa? Akibatnya dia sudah dibaptis, dia pikir ya sudah selesai, saya sudah diadili, saya sudah menerima, saya sudah selamat, ya beres. Jadi nggak perlu cara hidup mengasihi, mengampuni, hidup yang saling. Nggak perlu, wong saya sudah selamat. Jadi orang demikian tidak menerima efek penuh kedatangan pertama Kristus. Jadi seakan-akan apa yang Yesus lakukan di dunia ini tidak ada gunanya.
Ini alasan penting mengapa harus percayakan proses, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Jadi jangan seperti kaum separatis ini. Tetaplah setia, tetaplah mengasihi, tetaplah memiliki iman yang benar, supaya kamu mendapat upah sepenuhnya. Kalau kalian kehilangan persahabatan dengan Yesus, Anda akan tergiring kepada kejahatan, dan itu kuasa si setan. Yudas itu binasa, walaupun dia sudah murid Yesus, tapi itu akhirnya dia binasa karena dia keluar dari komunitas. Dia tinggalkan komunitas. Ini efek dari tidak setia di dalam komunitas. Jadi cobalah mendapatkan upahmu. Jadi bekerja, apakah dia maksudkan supaya kamu mendapat upah? Apakah dia bermaksud bekerja untuk mendapat upah? Jangan lupa apa yang dia maksud dengan bekerja. Pekerjaan ini dalam arti luas. Iman pun dianggap pekerjaan. Karena itu Yohanes katakan, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi iman sendiri sudah pekerjaan. Karena itu keselamatan Anda, keselamatan karena iman, itu mengandaikan orang berbuat sesuatu. Karena iman bukan hanya sekedar, oh ya saya percaya, oh ya, ini tidak. Tidak bisa dipisahkan dari perintah saling mengasihi. Jadi bagi orang-orang Kristen Yohanes yang telah memiliki Bapa dan Putra, upah sepenuhnya dinyatakan kepada kedatangannya. Nanti, suatu saat, mereka akan menjadi anak-anak Allah melalui iman dalam Yesus Kristus. Sehingga mereka melihat Allah apa adanya. Karena engkau setia selalu di dalam Dia, engkau jadi anak-anaknya. Nanti upahmu besar sekali. Engkau dapat upah penuh. Melihat Allah dan engkau sebagai anaknya di dalam pertemuan terakhir nanti. Karena engkau setia di dalam iman itu. Nah, kemudian iman yang asli, maka saya di sini di Yohanes itu penting sekali selalu diingatkan. Jangan sampai iman kita itu sesat. Iman akan Yesus yang bangkit. Jangan sampai. Karena mudah sekali orang pelesetkan. Di surat Yudas misalnya dikatakan, saudara-saudara yang terkasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang membuat kita tidak bisa bertahan di dalam iman. Pergaulan dengan yang lain, ya, relasi-relasi kita dengan orang yang berbeda iman, itu akan banyak mempengaruhi kita. Ada begitu banyak bahaya. Bahkan bahaya itu bisa datang dari dalam gereja itu sendiri, bukan dari luar. Orang gereja sendiri mengajarkan hal-hal yang tidak benar. Ini sangat berbahaya di dalam iman. Yohanes tekankan, jangan sampai kita terjerumus di situ. Mengabaikan ajaran benar, akhirnya terjerumus pada ajaran yang sesat. Paulus banyak sekali memberi nasihat ini. Jadi dalam surat-surat pastoralnya, ini saya tidak sebut satu persatu di sini, tapi ini tekanan-tekanan dia supaya kita apa? Jangan sampai kesalehan kita dirusak oleh iman yang salah. Misalnya di Dortmund, penulis sepertinya menstigmatisasi segala. Nah, apakah sekarang ini persoalannya? Apa yang dimaksud oleh Yohanes ini seakan-akan, hati-hati kalau ada kemajuan-kemajuan di dalam pandangan-pandangan progresif. Boleh enggak? Tentang mungkin pengajaran tentang Ekaristi. Adakah pandangan-pandangan baru yang lebih progresif? Ya, dulu kita selama pandemi sudah diajar ya, supaya memakai HP kalau kita ikut Ekaristi. Nah, ini sekarang kalau balik lagi ke gereja, HP-nya nggak boleh lagi. Nah, gimana? Pandangan-pandangan progresif seperti itu, apa nanti ada pemikiran-pemikiran? Apakah Yohanes anti pada pemikiran baru ini?
ketika ada kelompok-kelompok separatis yang progresif. Yohanes sebenarnya tidak anti progresif. Yang dikritik yaitu orang yang tidak tetap berakar pada ajaran Kristus. Jadi harus pandai melihat inti ajaran Kristen itu apa. Lalu aplikasinya, penerapannya tentu bisa disesuaikan dengan reksa pastoral, konteks, situasi, dan sebagainya. Tapi jangan sampai ajaran intinya dilawan, ya. Ajaran intinya hilang. Jangan sampai di sini hanya untuk menyesuaikan diri, bahaya. Itu yang diminta oleh Yohanes, ya, karena itu ajarannya sering tidak langsung dipahami. Kemudian Yohanes mungkin dikritik oleh orang Kristen lainnya karena tradisinya bergerak terlalu jauh melampaui Yesus historis. Apakah benar Yesus mengatakannya? Yohanes mengingatkan peranan roh ini yang menyatakan kebenaran itu. Jadi Yohanes akhirnya, oke, tidak masalah, kamu jangan khawatir. Ada yang akan menyampaikan itu. Ada yang akan membantu kalian, yaitu Roh Kudus yang dia sebut Paraklete. Ya, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Namun apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Yohanes sudah tunjukkan pentingnya Roh Kudus. Paraklete pertama itu adalah Yesus Kristus sendiri yang mengajak mereka, membantu mereka di dalam kehidupan untuk mengenal kebenaran. Tetapi kemudian Yesus yang pergi ini tidak meninggalkan kita sendirian. Dia beri kita apa yang disebut dengan Paraklete kedua, yaitu Roh Kudus yang diutus Bapa. Ini, jadi kita lihat punya dua Paraklete. Jadi Panatua menunjukkan adanya relasi yang dinamis antara ajaran Yesus, Paraklete pertama, kemudian Paraklete kedua, Roh Kudus yang tetap tinggal di dalam orang Kristen sebagai guru yang terus-menerus mengajar orang Kristen. Nah, disinilah pentingnya sekali lagi doa-doa kita kepada Roh Kudus, penghormatan kita kepada Roh Kudus. Karena itu gereja biasanya nanti menjelang Pentakosta, karena Paskah akan disusul dengan Pentakosta, itu giat melakukan seperti novena kepada Roh Kudus. Karena ini penting sekali. Supaya kita tinggal di dalam kebenaran, banyak ajaran Yesus tidak kita pahami dengan baik, Roh inilah yang menuntun. Kita berdoa bagi mereka yang mengambil keputusan-keputusan tentang ajaran-ajaran gereja, para magisterium, supaya mereka betul-betul dicerahi oleh Roh Kudus di dalam mengambil keputusan, supaya kita tidak berjalan di luar kebenaran itu. Nah, ini Roh Kudus akan menjadi jaminan bagi gereja supaya tinggal di dalam ajaran Kristus. Itu diberikan Roh Kudus. Lalu ini, jikalau seorang, nah sekarang di ayat 10-11, supaya Anda tahu sekarang situasi di gereja awali, dia katakan, jika seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab siapa yang memberi salam kepadanya, ia mengambil bagian dalam perbuatan yang jahat. Ini hati-hati apa yang mau dikatakan di sini. Jadi penatua ini memberikan peringatan umum tentang kaum progresif yang merupakan penipu dan antikristus. Jadi di zaman Yohanes itu banyak sekali pengajar-pengajar keliling, pengkhotbah-pengkhotbah keliling yang membawa ajaran dari satu gereja ke gereja lain. Dia pergi. Tetapi tidak sedikit dari mereka adalah antikristus. Masalahnya juga sulit bagi gereja awali itu apa? Karena mungkin orang ini dulunya anggota jemaat. Ya, katakanlah saya di sini, ya, anggota dari paroki Katedral Ijen. Oh, sudah kenal, sudah baik-baik. Tiba-tiba saya keluar dari jemaat ini, saya memberi ajaran palsu, mengejar ajaran palsu, lalu saya pergi ke gereja lain. Ketika saya di gereja lain, mereka belum tahu bahwa saya itu membawa ajaran sesat. Nah, gereja mulai bingung. Begitu saja saya diterima. Mereka tidak tahu bahwa saya sudah membawa ajaran sesat.
Nah, karena mereka tidak tahu, akibatnya apa? Mereka mudah sekali terhasut. Ini kan berbahaya. Oleh karena itu, Yohanes selalu memberi secara spesifik ini awas nih bahaya. Munculnya pewarta-pewarta yang demikian. Dikatakan, penatua harus memperingatkan mereka. Akan datang orang-orang yang membawa ajaran bukan dari Kristus, yang mengkhianati tradisi. Dia tidak menegur keramahan mereka di masa lalu, jadi jangan pikirkan begini. Kok orang Yohanes ini menasihati jelek sekali, dikatakan, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Oh, ini kan keras sekali. Masa pewarta itu sudah nggak terima di rumahnya, ngasih salam pun nggak boleh. Alasannya, siapa memberi salam kepadanya, ia mengambil bagian dalam perbuatan yang jahat itu. Ini keras sekali sikap terhadap pewarta-pewarta yang menyesatkan itu. Ini bukannya melarang mereka berbuat ramah, tetapi tidak ada alasan untuk tidak bersikap ramah. Bahkan kepada semua orang lain pun, bahkan kepada musuh pun orang sekarang bersikap ramah. Nah, sudah ada jaringan sehingga seorang utusan bisa berpindah-pindah dari satu gereja ke gereja lain. Lalu apa? Baru belakangan ini muncul bahaya dari orang yang keluar dari komunitas yang memiliki dan menyebarkan ajaran yang berbeda. Persoalannya tuh di sini. Ketika orang ini keluar dari komunitas lalu menyebarkan ajaran yang berbeda, hati-hati. Ya, mungkin Anda lihat kadang-kadang di YouTube ya orang yang keluar dari kekristenan pindah ke agama lain mulai menjelek-jelekkan kekristenan. Wah, ngoceh ini. Wah, diundang ke sana. Atau orang dari agama lain masuk ke Kristen, ngoceh di kekristenan, menjelekkan agama-agama di tempat lain. Hati-hati dengan orang seperti itu. Mereka yang keluar dari komunitas lalu mengajarkan hal-hal yang menyesatkan. Hati-hati di situ. Ini para pemisah ini tidak mudah dikenali. Sulit sekali sekarang benar. Ini dia beri ajaran benar atau salah. Memang di situ penting sekali karunia Roh Kudus untuk membantu kita memahami, memilah. Tetapi penatua memberikan kriteria doktrinal kepada gereja-gereja terpencil. Yang nanti dikunjungi oleh jemaat-jemaat dan oleh misionaris itu, dia sudah beri doktrinnya. Ini ajaran-ajaran pokok. Kalau dia menyimpang dari ini, sudah jangan diterima. Yaitu menerima Yesus datang sebagai manusia. Dia sungguh Allah, sungguh manusia. Itu pegangan pokoknya. Selain itu, dia memberikan surat rekomendasi bagi para pengkhotbah keliling. Jadi diberi surat rekomendasi itu kita temukan di dalam 3 Yohanes. Jadi supaya meyakinkan orang ini benar-benar bukan pengajar palsu, diharapkan mereka punya surat rekomendasi. Ya, saya masih ingat dulu kalau harus memberi pengakuan, ya, kalau di Roma itu mereka kata seriat, Anda harus punya semacam surat khusus ya dari Vatikan. Dengan surat itu Anda ke paroki, tunjukkan surat itu baru Anda boleh memberi pengakuan dosa. Dan sebetulnya itu berlaku juga di Indonesia. Sebetulnya tidak boleh sembarang orang dari satu tempat ke tempat lain memberi pengakuan dosa, pengajaran dan sebagainya. Karena dia harus ada surat itu. Itu sering dipakai di situ. Coba jangan sampai ada misalnya pastor gadungan. Ya pernah di satu biara, biaranya tidak ngerti pastor ini pastor gadungan, dia misah di situ, diterima baik. Ya. Padahal ini gadungan. Nah, itu kan kasihan biaranya. Ya, sudah mengasih makan, bayari dia, padahal dia bukan pastor sungguhan. Nah, itu harus ada ya bukti-bukti yang membuktikan. Jadi jangan gampang menerima orang begitu saja. Ya, ketika ada orang terkenal, oh saya ini pastor, oh saya ini pemimpin gini, lalu diterima begitu saja. Nah, ini Yohanes memberi rekomendasi. Ada surat, kemudian lihat ajarannya apa. Jangan sampai bertentangan dengan pokok-pokok ajaran itu. Nah, cara untuk mendeteksi kebenaran pengkhotbah, bagaimana mungkin penipu bisa diterima oleh ibu terpilih? Dapatnya dari pemimpin yang sudah sesat. Jadi,
Tidak ada indikasi demikian. Nah, ini belum begitu mudah di dalam Yohanes membuat ini. Oleh karena itu, krisis demikian menimbulkan kesadaran akan perlunya membuat surat rekomendasi. Jadi ini, tapi baru nanti kita lihat di 3 Yohanes. Karena memang ini problem. Sehingga muncul sampai ada ide membuat surat rekomendasi di surat 3 Yohanes. Jadi ini propaganda-propaganda, jangan kamu menerima dia di dalam rumahmu dan jangan memberi salam kepadanya. Artinya apa? Kalau Anda menerima mereka, memberi salam kepada mereka, ini sepertinya keras sekali. Tetapi kalau tidak, Anda terlibat di dalam bekerja sama membawa ketidakbenaran. Dan ini esensial sekali bagi gereja awali, yang kredonya masih belum dirumuskan secara baik. Karena itu ini Yohanes tegas di sini. Nah, bagaimana kita dewasa ini juga harus memikirkan ini, tegas menolak kalau ajaran-ajaran itu tidak sesuai dengan ajaran kita. Jangan terlalu permisif, ya sudah biar aja. Lalu mengajak orang dan sebagainya. Ini saya kira akan menjadi pelajaran bagi kita juga dalam menghadapi ajaran-ajaran palsu di sini. Ya. Karena apa? Sering orang ngajak pengkhotbah atau apa tinggal di rumahnya, lalu memberi kesempatan dia berbicara. Nah, dulu mungkin cukup lazim dalam masa gereja awali, mereka keliling-keliling, ya, terus diterima. Sampai Yohanes memberi aturan, kalau lebih dari 3 hari, nah ini pasti sudah tidak beres. Kalau dia tinggal di satu rumah sebagai pewarta keliling lebih dari 3 hari, dianggap sudah tidak beres. Nah, janganlah kamu menerima dalam rumahnya, bukan ajak untuk bersikap tidak ramah, tapi untuk menjaga anggota gereja jangan sampai dimasuki guru yang menyesatkan. Mencegah keberlangsungan misi guru-guru itu. Supaya dia berhenti. Jangan terus dibiarkan. Ya, saya masih ingat ada masalah misalnya di Bali dulu ada satu pastor yang diminta ya dikeluarkan karena dia tidak taat, tidak setia baik kepada uskup, kepada pimpinan biara. Ya sudah diberitahu jangan lagi begini A B C dan tapi dia tetap ngotot terus ya. Yang saya lihat persoalannya juga karena jemaatnya nggak beres. Seandainya jemaat tidak mendukung dia, tidak terus menyanjung-nyanjung dia, jadi ada kelompok jemaat tertentu yang menerima dia, menyanjung dia, memuji dia seakan-akan dia itu hebat sekali. Akibatnya dia merasa diri hebat, tidak mau lagi taat kepada uskup, tidak mau taat lagi kepada pimpinan biara. Karena umatnya ini manas-manasi dia. Ya ini akhirnya pasturnya rusak. Dan dia menjadi orang yang keras kepala. Dan anehnya, setelah dia tidak diizinkan misa, dia misa di rumah-rumah. Rumah-rumah pribadi. Nah ini, dua-duanya akhirnya rugi. Umat rugi, pasturnya itu juga rugi. Seandainya umat dari awal tegas, jangan terima dia, supaya dia setia kepada aturan, kepada perintah dan sebagainya, itu dia bisa diselamatkan. Jadi dengan sikap kita yang terlalu permisif, membiarkan pimpinan-pimpin pengkhotbah keliling masuk di rumah kita, tinggal di rumah kita, puji-puji dia begitu lama, akhirnya dia juga rusak. Jadi kita dimasuki dan menyesatkan juga tanpa kita sadari. Nah ini perlu kebijaksanaan di kalangan jemaat saya kira. Ini menerima utusan menjadi rekan kerja untuk kebenaran. Kalau Anda menerima mereka, Anda kerjasama di dalam ketidakbenaran. Jadi jangan bangga, oh saya terima dia bang, oh saya kan harus mengampuni, dan sebagainya. Tapi Anda merusak. Jadi menerima guru separatis, ambil bagian dalam perbuatan jahat, menjadi rekan kerja di dalam melakukan tipu daya. Anda ikut bersalah. Bukan Anda tidak ramah tamah. Tidak apa-apa tidak ramah tamah, tapi jauh lebih baik tidak ramah tamah daripada ikut bekerja sama di dalam kejahatan, di dalam tipu daya. Jadi PB sangat menekankan, sebenarnya Yesus sangat menekankan ramah tamah.
Lihat, apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu, apa yang lebih perbuatanmu? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Kita harus ramah kepada semua orang. Oke. Lihat, jika ia tidak kalau kita menunggu, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Ini cara menegur jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Singkirkan. Gitu. Jadi Paulus juga keras terhadap rekan-rekan yang tidak sepaham. Bila mana kamu berkumpul dan aku hadir secara dengan kuasa Yesus, dia katakan di sini, yaitu dia kata orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya dan seterusnya. Jadi singkat kata, banyak di dalam teks-teks Perjanjian Baru mengajak kita tegas terhadap orang-orang yang memberi ajaran yang sesat atau membuat orang jauh dari aturan-aturan yang benar. Jadi banyak misionaris dengan ajaran yang palsu, ramah terhadap mereka tentu mengandung risiko terpapar penyesatan mereka. Di pihak lain, keramah tamahan terhadap para misionaris sangat ditekankan di dalam orang-orang Kristen awal. Misalnya Yesus, siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Tapi menerapkan keramah tamahan begini tidak berarti menerima doktrin yang palsu. Jadi orang harus bijaksana di dalam hal itu. Ya ini nasihat ini banyak diberikan ya, kita lihat di Dake, Ignatius, ya, supaya orang jaga jangan sampai binatang buas dalam bentuk manusia yang tidak hanya tidak boleh kamu terima, tetapi jika mungkin bahkan tidak boleh kamu temui. Itu nemui pun jangan. Itu keras sekali di dalam tulisan Ignatius. Nah, ini dualisme di dalam keramah tamahan. Singkat kata, dia memberi semacam dualisme dalam sikap. Gereja dewasa ini mungkin sikap demikian bisa kita bandingkan dengan sikap orang Kristen. Misalnya terhadap saksi-saksi Yehova yang datang ke rumah Anda memberi kesaksian. Harus tegas di situ. Ya, kalau Anda tidak bisa diskusi, debat dengan mereka, sudah tegas, sudah jangan. Ya. Oh, saya harus ramah tamah ya, tapi kalau Anda ramah tamah terus, Anda terbawa dengan pikiran sesat, nah ini bisa jadi masalah. Ya. Ini sikap ini harus ditekankan ramah, tetapi sebisa mungkin jangan sampai terlibat di dalam tindakan kesesatan. Nah, di dalam penutup suratnya, sungguh pun banyak yang harus kutuliskan, lalu dia katakan supaya sukacitaku menjadi lengkap. Nah, di bagian akhir, di dalam suratnya, yang penting koinonia ini saya tidak mau bahas panjang, di 3 Yohanes, supaya hutang saya tidak banyak kepada kalian, di surat 3 Yohanes, ini sebenarnya isinya mudah. Itu soal otoritas. Pemimpinnya, jadi di pemimpin ini, jemaat di Efesus ini, rupanya Yohanes itu murid dari Yohanes, itu mengalami masalah dengan pemimpin lokal. Ya, kalau sekarang ini mirip uskup dewasa ini. Nah, salah satu dari uskup di satu tempat, di satu gereja, namanya Diotrephes. Orang ini nampaknya konflik dengan Yohanes sang penatua. Meskipun belum ada bukti bahwa Yohanes itu pemimpin di jemaat tertentu, tapi dia sepertinya punya otoritas untuk gereja-gereja di tempat lain. Tetapi posisi dia sebagai salah seorang dari 12 rasul untuk memberi dia wibawa sebagai penatua, akhirnya dia juga punya otoritas untuk gereja-gereja kecil di Asia Kecil. Nah, masalahnya sekarang di satu gereja ada orang namanya Diotrephes, pemimpinnya di sana. Katakanlah uskupnya di sana. Nah, uskup ini suka menolak misionaris-misionaris yang datang. Jadi tidak peduli apakah misionaris orang baik atau sesat, tidak. Pokoknya dia nggak suka, dia nggak mau terima. Sehingga apa? Terjadi problem. Yohanes kirim mereka ke gerejanya itu ditolak oleh Diotrephes. Karena itu Yohanes selalu menulis kepada Gaius.
dari penatua, ini sama presbiteros, jadi kepemimpinan dalam murid Yohanes, kepada Gaius yang terkasih, yang kukasih dalam kebenaran. Jadi dia minta Gaius ini membantu menyelesaikan masalah ini. Jadi supaya nanti Gaius ini membantu menerima utusan-utusan itu. Dia katakan gini, sebab karena namanya mereka telah berangkat tanpa menerima apapun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yesus katakan, kamu lihat begitu banyak pewarta-pewarta Injil yang bekerja keras menyebarkan warta Injil, kabar sukacita kebangkitan itu. Luar biasa mereka. Dan biasa mereka tidak menuntut apa-apa, yang penting mereka diterima di satu komunitas, diberi makan, dan sebagainya. Dan dia katakan, kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh menjadi rekan sekerja untuk kebenaran. Yesus katakan, terima mereka, Gaius terima. Tetapi, aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tapi Diotrephes, yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka, tidak mau mengakui aku. Itu masalahnya. Jadi dia tidak mau menerima Yohanes, juga orang-orang yang dikirim. Karena itu Yohanes minta ini diselesaikan. Yaitu tujuannya apa? Menyelesaikan persoalan kepemimpinan jemaat di setempat di dekat Efesus dan mendorong Gaius menjadi penolong dan bukan penghambat di dalam pelayanan Kristus dengan terus bersedia menerima para pemberita Injil itu. Itu masalahnya di 3 Yohanes. Sebagai penutup saya katakan, apa yang bisa kita pelajari dari 2 dan 3 Yohanes. Pertama, penting sekali tinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam kebenaran. Artinya apa? Mengimani Yesus yang benar, iman kita benar, karena itu hati-hati dengan penyesat. Jangan sampai disesatkan. Hati-hati dengan menerima pemberita-pemberita. Kedua, tinggal dalam Yesus, artinya harus saling mengasihi, tapi juga tinggal di dalam komunitas, di dalam gereja. Jangan keluar dari komunitas. Jangan juga tidak peduli dengan komunitas. Karena pengalaman akan Yesus yang bangkit seperti Thomas alami, terjadi di dalam komunitas. Komunitas itu penting sekali. Supaya kita mengalami hidup di dalam kasih, bisa saling mengasihi, tapi terutama mengalami Allah yang adalah kasih itu. Komunitas bisa disesatkan. Karena itu hati-hati dalam memilih pengkhotbah keliling dalam menerima mereka. Perlu ada kriteria-kriteria sehingga Anda bisa memilah ini diterima atau tidak. Karena apa? Kesaksian orang bisa berbeda. Dia menyampaikan hal yang sama tapi kesaksiannya berbeda. Nah, saya tutup ini dengan apa yang terjadi pada peristiwa Paskah. Kalau Anda tahu, berita tentang kebangkitan Kristus diwartakan oleh 2 kelompok yang berbeda. Di Matius 20 Anda baca, Maria Magdalena dan Maria yang lain, dia pergi ke kubur, dia menyaksikan kubur kosong, lalu berjumpa dengan Yesus yang bangkit, dan atas perintah Yesus, mereka pergi mewartakan kebangkitan kepada murid-murid yang lain. Dan murid-murid lalu menguji itu sungguh atau tidak. Akhirnya ada iman akan kebangkitan. Hal yang sama dialami oleh penjaga-penjaga. Mereka juga mengalami dahsyatnya kebangkitan itu. Kubur kosong. Tapi mereka pergi kepada para imam kepala. Dan ketika mereka sampai di situ, mereka sepakat membuat berita bohong, berita palsu, dan mengatakan, murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kami sedang tidur. Bayangkan, 2 peristiwa yang sama dialami oleh orang. Beritanya bisa bertentangan. Hal yang sama juga bisa terjadi pada kita. Pengalaman kita akan Paskah, Kristus yang bangkit, bagaimana kita menghayati, bagaimana kita memahami kebangkitan itu. Supaya pewartaan kita, kesaksian kita, jangan kesaksian palsu yang mungkin atas pesanan orang. Ya, jangan sampai, saya dipesan supaya ngomong A, B, C. Nanti kalau kamu bicara ya ngomong A, B, C. Nah,
hati-hati di situ. Kita harus membawa berita tentang kebangkitan berdasarkan perintah Yesus dan bukan pesanan orang-orang tertentu. Ya, ketika diminta nanti kalian khotbah di gereja ini, kalian khotbah di perusahaan ini, tolong ngomongnya A, B, C. Nah, itu nggak bisa. Ya, seperti sudah diatur, harus ini, nggak boleh ngomong yang lain dan sebagainya. Ini kita ikut siapa? Perintah Yesus ataukah perintah orang-orang tertentu? Ya, mudah-mudahan dengan ini kita bisa menghayati Paskah dengan lebih baik dan lebih bijaksana di dalam beriman. Terima kasih. Puji syukur ya, Bapak Skalis sudah untuk ke-7 kalinya mengupas begitu mendalam kitab-kitab tersebut sampai dengan kita dapat merasakan apa yang jadi latar belakang dan pandangan penulis pada saat itu. Terutama kita juga sangat bersyukur bahwa memang dalam berkomunitas itu memang dipilih tempat yang benar-benar menumbuhkan iman dan benar-benar mengikuti ajaran apa yang mau diajarkan. Dan kita juga bersyukur Papa sekali sudah menemani kita 7 kali hingga saat ini untuk mengupas tema Allah itu kasih. Terima kasih atas perhatian yang telah ditujukan kepada pengajaran ini. Tadi saya lihat Pakar sudah mengangkat tangan. Rupanya sudah ada pertanyaan ya Pakar untuk Bapak Skalis. Ada pertanyaan sekaligus komentar sedikit juga, Ses. Halo? Ya. Silakan. Ya. Oke, pertama-tama selamat siang Pak Paskalis. Ya, ini dengan saya Karel Manalu, salah satu peserta KPKS Angkatan 16 Keuskupan Bogor, yang mana Bapak mengajar di mata kuliah tentang Torah. Ya, begini Pak, mungkin kalau mungkin untuk pengajaran Bapak tadi, mungkin yang ingin saya tanyakan sedikit, kalau kita harus hati-hati, yang tadi Bapak mengatakan kita harus hati-hati terhadap pengkhotbah keliling. Nah, mungkin bisa diperjelas sedikit Pak, apakah itu, jadi kan Bapak menyebutkan saksi Yehova. Nah, apakah selain saksi Yehova, itu bisa berlaku juga untuk pengajar-pengajar keliling yang namanya tuh sudah terkenal di YouTube, seperti misalnya Pastor Andi Simon gitu. Pastor Andi Simon kan begitu, yang katanya bawa mukjizat-mukjizat penyembuhan seperti itu Pak. Karena kan begini, saya tahu betul Pak, Pastor Andi Simon itu kan Kristen karismatik di luar Katolik, yang mana saya dengar juga dan yang saya lihat ini teman-teman sesama Katolik banyak yang kayaknya wah terpukau sekali begitu Pak. Padahal kan seharusnya kalau sama Kristen karismatik di luar Katolik kita harus tetap waspada dan hati-hati Pak, karena dikhawatirkan ya, karena kan biar gimana juga ajaran mereka tetap ada, bahkan banyak perbedaannya dengan kita gitu. Dan memang kalau dari sudut pandang saya, alangkah baiknya kalau kita suka karismatik ya kita ikut karismatik Katolik gitu, karena kan karismatik Katolik itu walaupun tata cara ibadahnya persis seperti saudara-saudara GBI gitu, GPDI dan juga gereja-gereja karismatik lainnya, tapi kan masih tetap tunduk sama paus gitu, tetap tunduk sama paus, tetap mengakui ajaran dan magisterium gereja, kemudian juga tetap mengakui devosi dan penghormatan kepada para kudus. Dan jangan lupa Pak, sebagai orang Katolik, ya karismatik Katolik, tetap mengakui kitab-kitab Deuterokanonika sebagai bagian dari Alkitab. Nah, seperti itu. Mungkin ada komentar dan tanggapan dari Bapak. Terima kasih. Situasi kita dengan situasi Yohanes dulu ya, gereja awal itu sangat berbeda. Kalau dulu pengkhotbah palsu itu datangnya tuh dari gereja sendiri. Ya, bukan dari luar, tapi dari jemaat sendiri yang dikirim oleh Yohanes. Awalnya sudah jadi orang hebat, tapi merasa dirinya sangat hebat, dia keluar dari komunitas, bikin ajaran, lalu menarik orang kepada dia. Itu sedikit berbeda dengan situasi kita. Situasi kita sudah mendapat banyak sekali di mana-mana. Situasinya sudah begitu banyak gereja. Ya, beda dengan dulu kan baru hanya gereja Yohanes. Sekarang ini gerejanya banyak sekali di mana-mana. Betul, Pak. Ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Masalahnya ini apa? Kita tidak mengundang mereka datang kepada kita. Ya kan? Dia tidak dikirim oleh pusat kepada kita. Tapi sekarang dia begitu saja kan, dengan adanya YouTube, dengan adanya webinar gitu, orang dengan mudah kan mengikuti. Mereka tidak diundang datang kepada kita, tapi kita yang
berinisiatif Mengikuti datang kepada gitu. dia. Kita memilih. Nah, oleh karena itu kita perlu bijaksana di sini. Betul. Pertama, saya harus akui, kita kuatkan dulu iman kita. Kita kuatkan pemahaman-pemahaman kita tentang gereja kita, tentang iman kita. Itu harus kuat. Pahami baik. Nah, kalau itu terjadi, sudah ada, nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Karena apa? Kita bisa mengkritisi malah. Oh, ini dia bilang gini. Oh, dia bilang gini. Itu berbeda. Tapi kalau kita ini masih, katakanlah masih kanak-kanak, infantil, kalau menurut Paulus ya, masih harus hanya minum susu aja, belum bisa yang kuat-kuat. Ya, di situ kita harus hati-hati. Harus bisa memilah betul. Kalau ada ajaran gitu, jangan dulu. Jangan dulu dengan yang lain. Tapi kalau kita udah, pemahaman kita udah bagus, ya sudah. Justru ketika kita dengarkan malah kita ya tertawa sendiri. Oh gitu tuh ya. Menambah wawasan. Tidak masalah bagi saya. Oh kita tahu wawasannya ini. Kita bisa membandingkan. Oh dia punya perspektif seperti itu. Kenapa seperti itu? Tapi itu mengandaikan kita kuat dulu di dalam ajaran kita. Karena dia kan tidak memaksa kita untuk ikut pikiran mereka, untuk ajaran mereka. Sekarang itu kita terbuka sekali. Kita terbuka sekali dan kita bisa mempengaruhi orang lain. Mungkin kalau ada kesempatan tanya. Kan bagus kan ketika dia mewartakan sesuatu, kita hadir, tanya di situ, beri argumentasi kenapa Anda berpikir seperti itu. Itu seakan yang malah menjadi bagus. Tapi itu kuncinya kita harus kuatkan diri saya. Ya, seperti saya tidak takut pergi ke gereja Protestan manapun, saya tidak takut. Bahkan saya sering diundang ke gereja Protestan, tidak apa-apa. Ya, di situ kita bisa saling memberi masukan. Oh ini. Nah itu bagi saya itu yang penting sekarang. Nah untungnya di gereja Katolik kita ada pengajaran-pengajaran ya dari magisterium ya, diberi pengajaran. Nah, itu ikuti dulu paham-paham seperti itu. Baru kita nanti jajan-jajannya di luar itu setelah punya kekuatan itu. Bagaimana Pak Pakar, apa menjawab pertanyaannya sudah? Mana dia? Kok hilang dia? Tapi memang saya juga setuju ya Papa Skalis, kalau kitanya sendiri belum mampu dan kitanya sendiri masih minum susu dan belum makan padat dan sudah mau berjalan keluar, mau makan yang keras, ya nantinya pasti akan menjadi suatu batu sandungan ya. Dan mudah sekali terpengaruh, sangat mudah. Saya lihat beberapa orang Katolik yang nggak tahu gimana imannya, bahkan dulu katanya kecilnya misdinar terus. Tapi ya, misdinar kan belum tentu dia punya pemahaman yang benar, dia yang layani altar. Tapi karena terpengaruh dengan kelompok lain, bisa jadi fanatik sekali di tempat lain dan begitu membenci gereja Katolik. Nah ini kan kasihan seperti itu, ya, terjadi begitu. Ya makanya kita benar-benar harus benar-benar bisa memilah ya, seperti kata Yohanes dari zaman dulu, benar-benar ya kita pilah dan ya benar dia benar-benar menjaga bahwa keutuhan gereja dia saat itu ya. Dan juga saya juga terheran bahwa zaman dulu aja benar-benar rapi ya, mau ngaku dosa aja harus pakai bawa surat, benar-benar nggak boleh pindah. Nah, bukan dulu ini, di dewasa ini. Iya. Dewasa ini harus ada itu, celebrate namanya, harus ada celebrate. Tapi itu di Eropa, saya lihat di Indonesia nggak pernah diminta itu. Di Eropa diminta celebrate. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi untuk Papa Skalis. Dari segala rangkaian 7 pengajaran ini, hari ini ditutup dengan kitab Yohanes 2 dan 3. Apakah ada sesuatu yang menggugah atau mungkin ada sedikit sharing yang mengena dari tema tersebut? Kan kita sudah merasakan Paskah dari kemarin dan berulang kali dikatakan bahwa ada kasih, kebenaran, hidup dalam Kristus. Ada Roh Kudus membantu kita. Apakah ada yang dialami untuk melaksanakan itu menjadi murid Kristus lebih baik lagi? Apakah ada halangan yang dihadapi? Mungkin kan sekarang gereja sudah buka, mungkin kita juga dapat lebih memuji dia dengan lebih baik lagi karena melihat sakramen secara langsung, dan juga komunitas sekarang kan banyak yang telah membuka pintu
dan menghadirkan pengajaran yang mengena di hati dan membawa iman yang kuat di dalam masa pandemi ini. Adakah sedikit sharing dari hal-hal tersebut? Silahkan. Saya boleh tanya, Pat? Silahkan, Utami. Ya, Pak Paskalis, maaf ini saya sebetulnya hanya ingin konfirmasi saja, Pak. Yang tadi Bapak mengatakan di 3 Yohanes 12a itu mengenai surat ya, harus ada surat gitu untuk mengajar dan sebagainya. Ya. Di sini mengenai Demetrius itu ya, Pak, maaf nih, saya kurang ngeh soalnya. Memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Ini maksudnya kesaksian tertulis atau gimana ya, Pak? Dia itu mengajar. Jadi Itu berarti dia ini gini masalahnya. Yohanes ini dia itu kan penatua di gereja pusat, katakanlah di Keuskupan Agung gitu ya, gereja pusat. Lalu kan ada paroki-paroki, ada stasi-stasi di tempat lain. Nah di paroki itu sebetulnya Diotrephes ini bukannya paroki, dia seperti uskup sebetulnya. Lalu di paroki itu Diotrephes tinggal, dia gaya sekali. Diotrephes ini orangnya angkuh, tidak mau lagi menerima pengajar-pengajar yang dikirim oleh penatua. Kan umat itu kan belum kuat dulu imannya, sehingga sering dari pusat mengirim orang untuk mengajar di wilayah-wilayah tertentu. Itu yang disebut pengkhotbah keliling itu. Tapi pengkhotbah keliling itu diutus oleh pusat. Mengapa sekarang diminta ada surat rekomendasi? Karena banyak pengkhotbah yang pergi sendiri, nggak ngomong-ngomong. Nggak diutus oleh pusat, berangkat sendiri, jalan keliling sendiri, karena saking semangatnya menjadi pewarta Injil. Nah persoalannya kan ada yang pewarta benar, ada yang pewarta tidak benar. Kalau Diotrephes ini semua dia tolak. Nggak peduli siapa yang datang, dia tolak. Termasuk yang dikirim oleh Yohanes, oleh penatua ini. Streslah penatua ini. Nanti gimana jemaat di situ ngembangkan? Karena itu gimana caranya sekarang supaya Diotrephes ini mau bertobat, ya, mau menerima pewarta-pewarta keliling itu. Lalu dia minta kirim surat ke Gaius, bukan Gaius Lambunan itu ya. Ini Gaius yang ada di sini di teks ini. Dia kata tolonglah Gaius ya, saya senang kamu aktif di sini. Cobalah sekarang kamu selesaikan masalah itu di sana, bicara dengan Diotrephes, paling tidak kamu tunjukkan sikap ramah tamahmu kepada para pengajar-pengajar keliling itu. Itu yang diminta. Nah, untuk menjamin itu supaya mereka tidak bingung, lalu dianjurkan pengajar-pengajar itu membawa apa yang disebut dengan apa itu surat kata BLC itu. Jadi membawa surat rekomendasi itu. Oh ini jadi kalau datang ke tempat ini loh surat saya, oke berarti sah, itu buat seperti itu. Kurang lebih begitu cara dia menyelesaikan masalah. Bukan Demetrius ya, Diotrephes namanya ya. Itu nama tokohnya di gereja itu. Maaf Pak, ini kalau ditulis di sini tentang Demetrius itu apa berarti Pak? Ditulisnya Demetrius di sini 12A-nya. Di 12 ayat ini yang Demetrius itu tokoh lain lagi di dalam gereja itu. Jadi coba saya lihat ya supaya tahu. Ini memang ada beberapa tokoh di situ. Bentar saya cekkan dulu. Ini keluar ya di PowerPoint saya. Ini dikatakan di sini. Saudara-saudara terkasih, engkau berlaku setia segala yang kulakukan, saudara-saudara. Sekalipun mereka orang asing, mereka telah bersaksi kepada jemaat itu, saksi-saksi yang berjalan keliling. Nah, aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang termuka di antara mereka tidak mau mengakui kamu. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian. Itu. Dia katakan, saudara-saudara kasih, janganlah meniru yang jahat melainkan yang baik. Siapa yang berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tapi siapa yang berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik. Malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian.
kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia, dan kau tahu bahwa kesaksian kami benar. Nah, Demetrius ini saya tidak, PowerPoint saya tidak keluar ya. Nah, Demetrius ini mau dipakai oleh Yohanes, oleh pusat ini, untuk menggantikan Diotrephes ini. Jadi yang jahat ini, si Diotrephes ini yang selalu nolak. Nah, sekarang oleh Gaius ini, itu diharapkan dia bisa nanti menerima Demetrius ini yang akan dikirim oleh Yohanes untuk ganti ini. Orang yang selalu menolak tokoh-tokoh pewarta-pewarta itu. Jadi dia mencoba menyelesaikan persoalan itu dengan mengirim Demetrius, dan diharapkan Gaius ini akan menerima dia di situ. Ya, sehingga persoalannya selesai. Karena Diotrephes ini susah, tidak bisa diatur. Sedangkan Demetrius ini orangnya baik. Ya, mudah-mudahan dia bisa diterima di situ. Gitu. Kurang lebih begitu.